Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Mengemudi. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu mengenai tutorial mengemudi dari awal sampai akhir, yaitu inti dari tutorial mengemudi yang sudah saya buat dari video-video sebelumnya, atau lebih jelasnya yaitu ringkasan. Jadi cara mengemudi yang baik dan benar itu seperti apa, saya akan bahas di sini dari awal, dari step by step, dari tahap. Silahkan ikuti terus biar teman-teman bisa mengetahuinya. Mari kita praktekkan langsung. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu cara memegang setir ini. Bagaimana cara memegang setir yang benar? Perlihatkan tangan saya. Memegang setir yang benar itu ialah tangan kanan berada di angka 3, kemudian tangan kiri berada di angka 9. Kita perbandingkan dengan jam ya. Sekali lagi, tangan kanan angka 3 dan tangan kiri di angka 9. Kenapa harus demikian? Jadi kalau terjadi kecelakaan atau eksiden, kalau kita memegangnya seperti ini, maka kekuatan siku kita ini mampu menopang badan kita. Seperti ini. Seperti ini, tangan kanan di sini dan tangan kiri di sini. Jadi kalau terjadi benturan, misalnya terjadi rem mendadak atau tabrakan, otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Tapi dengan tangan seperti ini, dia akan dapat menahan beban daripada badan kita. Saya contohkan. Jadi seperti ini. Wajah kita juga bisa ketahan, tidak membentur setir. Tetapi kalau memegang setirnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau misalnya di sini, kalau terjadi benturan, maka kita akan langsung kena setir. Misal di sini juga kita akan langsung kena setir, terutama dada kita akan membentur setir. Lalu selanjutnya itu cara duduk yang benar. Jadi biar mengepaskan posisi kita saat memegang setir seperti apa. Caranya yaitu dengan mengukur di sini ujung tangan kita, tepatnya di antara telapak tangan dan juga tangan. Ini batasnya. Jadi kita paskan di sini. Seperti ini.
Seandainya terlalu depan, kursi bisa kita buat ke belakang. Kemudian masih kurang, kita kursi dimajukan lagi. Pokoknya dibuat agar pas ini. Lantas tujuannya apa? Kok ini dijadikan acuan buat kenyamanan berkendara, yaitu terutama saat menyegang setir. Jadi kalau kita ngepas ini, posisi duduk kita pasti akan pas, dan juga posisi kaki ini sudah pas sekali kalau kita disesuaikan dengan tangan di setir ini. Dan lagi-lagi tujuannya yaitu untuk kenyamanan berkendara, dan juga kalau terjadi eksiden kita bisa meminimalisir efeknya. Misal seperti ini, duduknya sudah pas, kemudian kalau posisi tangan kita seperti tadi, kita kalau memutar setir itu juga pas, memutar ke kanan juga pas, jadi tidak terlalu kepanjangan, atau ini juga tidak kurang untuk memegang setirnya, jadi pas. Dan juga untuk siku ini, kalau kita memegang posisi di sini, ini tuh pas sekali. Jadi kalau kita berkendara jarak jauh, itu akan mengurangi rasa capek, karena posisi duduknya sudah benar dan jarak dari duduk ke setir ini juga sudah pas. Itu yang untuk memegang setir. Kemudian selanjutnya itu sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini adalah alat keselamatan yang utama. Kalau terjadi kecelakaan, yang akan menolong kita yang pertama itu sabuk pengaman ini, yang akan menahan beban kita. Selain tadi tangan kita juga, ini akan menahan beban kita agar tidak terjadi benturan dengan setir ataupun dashboard, dan juga benda-benda di sekitar kita yang di depan ini. Jadi kalau memakai sabuk pengaman itu harus pas, harus benar, harus sampai berbunyi klik gitu. Jadi kalau terjadi benturan, sabuk ini akan menahan kita. Jadi untuk mengurangi efek daripada kecelakaan. Untuk memegang setir, untuk posisi duduk, dan juga sabuk pengaman, safety belt sudah. Selanjutnya saya akan membahas fitur yang di bawah setir ini. Yang ini pasti sudah tahu, kunci. Jadi putarannya itu 3 kali. Yang pertama menyalakan fungsi radio. Kemudian putaran kedua yaitu menyalakan fungsi kelistrikan. Dan putaran yang ketiga yaitu untuk menghidupkan mesin.
Kemudian fungsi ini yaitu electric mirror untuk mengatur posisi spion kanan dan juga kiri. Kemudian ini adalah power window untuk membuka kaca. Jadi kalau posisi kaca di mobil bisa dibuka dari sini semua, bisa dikendalikan dari sini, dan juga bisa dikunci. Yang ini bisa untuk mengunci agar kaca tidak bisa dibuka seperti ini. Kemudian yang ini untuk membukanya. Lalu kemudian yang ini yaitu fungsinya untuk menyalakan sen. Kalau ke kanan itu nyalakan sen untuk belok kanan. Kemudian kalau kita ke kiri atau ke atas ini yaitu untuk menyalakan sen kalau berbelok ke kiri. Kemudian posisi seperti ini yaitu mati, tanda lampu yang di sini dengan titik ini rata yaitu mati. Kemudian kalau kita kedepankan satu kali, ininya rata ini. Jadi yang buat tanda itu yang ini. Kalau maju sekali udah sampai di titik ini nih, ini berarti lampu kecil ini, atau lampu kotak, lampu senja sama saja. Kemudian kita majukan lagi sekali seperti ini. Ini kan udah lurus dengan ini, berarti ini adalah lampu besar. Untuk lampu sudah. Kemudian yang ini, yang tengah-tengah ini nih, ini kalau titiknya ini pas sama off ini berarti mati. Kemudian kalau titik ini lurus dengan yang di depannya seperti ini, berarti lampu fog lamp, lampu yang kecil berada di bawah lampu besar itu menyala. Sini mati. Kemudian kalau buat lampu jauh yaitu ini kita kebawahkan begitu, baru kita nyalakan ini nyalakan ke sini, baru lampu jarak jauh. Kemudian kalau posisi untuk ngedim itu untuk saat kita akan menyalip dan juga atau kita dalam posisi darurat atau apapun posisi kita, untuk memberi tanda kepada kendaraan di depan kita, kita bisa mengedimnya seperti ini, diangkat, tempelkan ke setir ya. Sudah nyala itu. Lalu kemudian yang di bawah setir sebelah kiri itu fungsinya untuk wiper. Yang ini untuk wiper. Kalau kita angkat satu kali ke atas ke arah setir, tempelkan seperti ini, dia akan menyalakan wiper dalam interval, jadi hanya sesaat nyalanya. Kemudian kalau kita ke bawah itu menyalakan wiper tapi sedikit-sedikit atau jaraknya itu tidak kontinu ya, dia akan menyala kemudian berhenti, menyala berhenti seperti ini. Kemudian kalau kita
kebawahkan lagi satu kali, dia untuk hujan yang sedang seperti ini, untuk hujan yang tidak terlalu lebat. Kemudian kalau kita kebawahkan satu kali lagi, wipernya akan menyala sangat cepat, yaitu maksimal ini untuk hujan yang sangat lebat. Kemudian untuk wiper, lalu kemudian yang ini yaitu buat menyalakan lampu hazard. Kalau kita dalam posisi darurat, kita bisa menekan ini dan lampu hazard sudah menyala. Selanjutnya yaitu persneling. Persneling ini kalau kita masukkan sini yaitu gigi 1, sini gigi 2, ke sini gigi 3, ke belakang lurus gigi 4, kemudian ke depan serong itu gigi 5, dan ke sini yaitu mundur. Kalau posisi netral seperti apa, ini cukup kita diginikan aja udah netral. Dari posisi gigi 2 umpamanya mau netral asal ke tengah saja seperti ini, udah netral. Dari depan netralnya seperti apa, seperti ini. Jadi tongkat ini posisi netral itu posisinya di tengah. Kita ke kanan pun dia akan balik, kita akan ke kiri juga dia akan balik ke posisi tengah, berarti itu udah posisi netral. Kemudian yang ini yaitu rem tangan, fungsinya yaitu kalau untuk melakukan pengereman di tanjakan atau turunan. Kemudian saat parkir kita juga menggunakan rem tangan biar mobil tidak melaju. Kemudian untuk tuas kopling, rem, dan juga gas, yang sebelah kanan itu adalah gas. Ini gas, ini tuas rem, dan ini adalah tuas kopling. Kemudian untuk mobil matic juga sama. Yang membedakan yaitu hanya ada tuas rem dan tuas gas saja. Jadi tidak menggunakan pijakan kopling atau tuas kopling. Untuk matic tidak ada. Kemudian mobil matic tanpa menggunakan kopling, hanya rem dan juga pedal gas. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu update video-video kami selanjutnya. Dan juga kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.